Di suatu pagi, ketika sholat subuh selesai, diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salam, sebagaimana kebiasaan Nabi, putar badannya ke belakang, membelakangi kiblat, menghadapkan wajahnya kepada para sahabat sambil berzikir. Rasulullah melihat wajah sahabat-sahabatnya. Siang tidak hadir sembahyang subuh. Apakah gerangannya? Di saat Rasulullah menghadapkan wajahnya, ada nampaknya sahabat yang selama kau hadir tarawih kau tidak hadir di subuh itu. Sahabat kau Bapak Ibu selalu berdiri di saf pertama, dapat takbir pertama, tapi di subuh itu tidak nampaknya. Sahabat kau bernama Thauban. Bertanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabatku, tahukah kalian aina Thauban? Di mana Thauban? Bari tidak adanya. Sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah, kami tidak tahu di mana Thauban ya Rasulullah. Bahkan rumahnya pun kami tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling peka dengan ukhuwah, dengan persaudaraan. Betul-betul lunak hati beliau dengan persaudaraan beliau kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, yuk kita lihat. Pergi kita melihat Thauban. Apa yang terjadi dengan ditanya-tanya ke orang di rumah Thauban, Bapak Ibu yang berbahagia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat melakukan perjalanan dari masjid ke rumah Thauban selama 3 jam perjalanan. Allahu Akbar. 3 jam perjalanan, Pak. Selalu di saf pertama dapat takbir pertama. 3 jam perjalanan, Pak. Di waktu sembahyang jo Nabi di saf pertama, di takbir pertama. Di mana kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Dake masjid kita, Pak, dari rumah kita, bahkan azan masih tadanga. Jangankan di saf terakhir, Pak, tidak sampai kita ke masjid, Pak. Kok di saf terakhir masih bunyi, Pak? Ikut tidak sampai kita ke masjid. Ketika sampai di rumah Thauban, diketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya. Saya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana Thauban? Ketika pintu dibuka, dijawab oleh istri beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Tidak iri waktu, Pak. Mestinya iri, Pak. Bada iri. Hanya kematianlah yang memisahkan Thauban dengan saf pertama. Hanya kematianlah yang memisahkan Thauban dengan takbir pertama. Padahal waktu yang ditempuh itu 3 jam perjalanan. Ketika Rasulullah tahu Thauban sudah meninggal dunia, kemudian Rasulullah berkata, ada enggak perkataan atau perbuatan Thauban yang ia lakukan sebelum dia meninggal dunia? Kemudian istrinya mengana-ngana, rasanya tidak ada Rasulullah. Biasa-biasa saja. Tapi ada 3 perkataan dari suami saya sebelum dia meninggal yang saya tidak tahu apa maksudnya. Apa tuh kata Rasulullah? Suamiku sebelum meninggal dunia dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Saya tidak tahu ya Rasulullah apa maksud ini. Kemudian datang wahyu dari Allah mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai istrinya Thauban, tahukah kamu apa maksud kenapa tidak lebih jauh? Karena ketika Thauban sedang sakaratul maut, dan ini untuk kita semua, bukan Thauban saja, semua manusia yang akan meninggal dunia, ketika nyawa akan dicabut, ketika itu Allah akan perlihatkan kepadanya di mana tempatnya nanti di yaumil akhir. Jika dia sebagai ahli kebaikan, maka ditampakkanlah singgah-sana surga tempat dia nanti duduk. Diperlihatkanlah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah atas ibadah-ibadah yang ia lakukan. Tapi kalaulah seandainya dia pelaku maksiat jauh dari Allah, maka yang diperlihatkan itu adalah azab dari azab kerak neraka. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ada orang yang sedang sakaratul maut itu lah sering ditalkinkan la ilaha illallah, tidak bisa lisannya berucap doa. Kenapa? Karena ketika itu bisa jadi Allah sedang memperlihatkan azab untuk ini. Karena dia tidak kenal dengan Allah, tidak mau memenuhi aturan Allah. Jangankan mengucapkan la ilaha illallah, menggerakkan lisan, talingu, tidak ada dan tadanga sama sekali. Karena dia sibuk dengan ketakutan
ketakutannya bahwa ini azab yang akan ia terima. Jadi ketika itu Sauban itu diperlihatkan oleh Allah keutamaan tentang inyo berjalan menuju masjid luar biasa, sehingga dia berkata, ya Allah, mangai tak lebih jauh dari 3 jam ya. Kau dapat 4 jam lah jarak rumahmu dari masjid. Kau dapat 5 jam lah supaya pahala nan itu Tuhan bisa berlipat-lipat. Itu maksudnya mangai tak lebih jauh. Kemudian kenapa suami mengatakan kenapa tidak yang baru? Karena pernah pada suatu ketika Sauban ini melakukan perjalanan di musim dingin. Saking dinginnya beliau memakai 2 baju. Baju nan pertama tu baju nan barunya Bali. Baju nan kedua baju nan biasa untuk melampian. Di dalam perjalanan itu beliau dapati ada seseorang yang sedang kedinginan. Luar biasa kedinginannya. Saking dinginnya sampai hampir sekarat. Nyo bukalah baju nan luar tadi. Nyo agihan untuk penghangat tubuh orang tadi. Sampai orang nan menggigil tadi itu pun selamat. Ketika Allah tampakkan pahala yang kanyo terima atas baju lusuh nan lah nyo agi itu, ketika itu Sauban berkata, ya Allah, badai nak baju nan baru patang membuka bagi kayaknya supaya pahalanya lebih banyak. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Karena Sauban ini orang yang paling suka bersedekah. Jangankan punyonyo 2 pak, kalau 2 punyonyo nyo agi cie, kok cie punyonyo do nan meminta nyo bagi 2. Mau itu Sauban. Kalau dia kan tidak anak, entah ban, cie nyo halo dia mbak. Sauban tak. Asado nan meminta cie pun kanyo bagi 2. Ketika pahala itu diberikan, diperlihatkan oleh Allah, dia berkata, ya Allah, badai tak sadonyo bagi, badai setengah bagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau Sauban pernah menyesal karena belum maksimal melakukan ketaatan, wah catat Bapak ya, Sauban menyesal karena belum maksimal melakukan ketaatan, maka jangan sampai awak menyesal karena belum melakukan ketaatan. Awak menyesal di sakaratul maut, awak, ya Allah, belum tagak sembahyang oleh Allah. Ya Allah, masih banyak puasa ambo yang alun berbayar dulu waktu muda, ya Allah. Muda dulu tak apa puasa pada ya Allah. Alah gaya pensiun ku ambo baru puasa ya Allah. Tak ada ambo bayar-bayar ya Allah puasa monan dulu. Ya Allah, banyak harapan kau titipkan ya Allah, tak takana ambo berzakat ya Allah. Ya Allah, wajib haji ya Allah, biar tak barangke ya Allah. Jangan sampai penyesalan itu terjadi ketika sakaratul maut.